Pelatih Bahrain remehkan timnas Indonesia. Erick Thohir janji akan balas Bahrain, jangan baik-baik amat. Usai laga melawan Jepang, dengan hasil yang memalukan di kandang sendiri, yakni 0-5. Pelatih Bahrain yakni Dragan Talagik, malah meledeki timnas Indonesia yang telah mendapatkan skor imbang yakni 0-0 melawan Australia di awal September kemarin. Mendengar hal ini, tentu Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan bahwa ia tidak akan segan untuk membalas perlakuan yang tidak mengenakan dari negara lain. Terutama, Bahrain sendiri memang dikenal sangat licik ketika mereka bermain di kandang sendiri, yang terbukti ketika melawan Jepang kemarin. Dalam laga melawan Jepang kemarin, tepatnya di tanggal 10 September tahun 2024, Bahrain dikalahkan dengan skor telak 0-5 dari Jepang. Kepada Jepang sebagai tamu di negara Bahrain, salah satu yang paling parah dan membuat pelatih sangat kesal, adalah ketika pendukung Bahrain yang mengolok lagu kebangsaan Jepang saat sedang berkumandang. Di mana setelah laga berlangsung, sang pelatih yakni Hajime Moriyasu secara terang-terangan mengatakan bahwa supporter Bahrain tidak mencerminkan sebuah bangsa yang memiliki budaya. Setiap negara punya budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun, saya tidak mau lagi ada ejekan saat lagu kebangsaan dinyanyikan, ungkap Hajime. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap supporternya melakukan hal yang sama, lanjutnya. Tidak hanya itu, ketika penalti yang dilakukan oleh pemain Jepang, yakni Ayase Ueda, para supporter Bahrain lagi-lagi melakukan hal licik yang berpotensi mencelakai pemain Jepang. Di mana pada saat penalti tersebut, supporter Bahrain menyoroti sang striker dengan sebuah lampu laser yang sangat menyilaukan, tepat kepada pemain. Ini tentunya sangat berpotensi untuk menyebabkan masalah mata kepada pemain jika benar-benar tersorot. Untungnya, Jepang pada saat itu berhasil menunjukkan level mereka dengan mengeksekusi semua serangan mereka secara sempurna hingga mendapatkan skor yang sangat memuaskan bagi Jepang. Nah, setelah laga tersebut berakhir, sang pelatih yakni Dragan Talagik malah menyenggol timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan hasil imbang melawan Australia. Di mana pelatih berumur 59 tahun tersebut, dengan gamblang mengatakan bahwa Indonesia berada di level yang jauh di bawah Bahrain. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka cuma bisa mendapatkan hasil 0-0. Sedangkan kami mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang, ujar sang pelatih. Ia tidak akan segan untuk memberikan pembalasan kepada negara yang bermain kotor kepada Indonesia. Karena meski setiap tuan rumah memiliki strategi dan cara masing-masing, namun jika dinilai keterlaluan, tentu Erick Thohir berjanji bahwa ia tidak akan diam begitu saja. Semua negara ingin mempersulit tim tamunya, jadi kita sebagai tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik amat. Kalau kita dikerjain, kita kerjain balik di sini, tegas Pak Erick sesi interview. Masyarakat Thailand sindir keras Justin Hubner yang sebut timnas Malaysia bukan level timnas Indonesia lagi. Masyarakat Thailand menyindir keras aksi Justin Hubner. Sindiran ini muncul karena Justin Hubner menyebut timnas Malaysia bukan level timnas Indonesia lagi. Justin Hubner meninggalkan pernyataan di kolom komentar unggahan Instagram @Fibaballs. Dalam unggahan tersebut, terlihat sebuah tangkapan layar media asal Malaysia yang menyoroti hasil imbang timnas Indonesia vs timnas Australia. Dalam tangkapan layar tersebut, tampak jelas media Malaysia mengejek Australia yang gagal memetik kemenangan atas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti diketahui,
pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Timnas Indonesia menahan Australia dengan skor kacamata. Melihat hasil tersebut, media Malaysia meminta Socheros untuk belajar bagaimana caranya mengalahkan skuad Garuda di SUGBK seperti yang dilakukan Malaysia pada penghujung 2019. Bukan hanya Australia, media tersebut juga menyuruh Jepang ikut belajar cara mengalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Emosi melihat unggahan tersebut, bek Timnas Indonesia, Justin Hubner turut meramaikan kolom komentar. Dengan gaya tengil khas dirinya, pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu meminta agar Malaysia menerima jika mereka bukan level Timnas Indonesia lagi. Beberapa negara harus menerima jika mereka bukan lagi level kita, tulis Justin Hubner. Meski bermaksud membela negaranya sendiri, komentar Justin Hubner ini rupanya membuat sejumlah orang tersinggung. Bahkan, masyarakat Thailand yang tidak ada kaitannya dengan hal ini ikut tersinggung dan menyindir aksi bek tengah andalan Timnas Indonesia tersebut. Salah satunya seperti yang diutarakan akun supporter Thailand di X dalam unggahannya itu, supporter Thailand ini merasa Justin Hubner terlalu banyak bicara dan seharusnya ada seseorang yang mengajari sang pemain untuk lebih menghargai orang lain. Hubner ini tidak pernah belajar untuk diam. Tolong ajari dia cara menghargai orang lain, dia mewakili negaranya, bukan troll keyboard, tulis @thaifootballs di akun X. Terlepas dari itu, pernyataan Justin Hubner memang ada benarnya. Saat ini level Timnas Indonesia sudah di Asia dan bukan lagi di Asia Tenggara. Di saat tim lain fokus mengejar Piala AFF, Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Hebatnya lagi, Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin. Jika performa skuad Garuda terus meningkat, bukan tidak mungkin mimpi tampil di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan. Timnas Indonesia bersiap jadi raja ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Vietnam wajib was-was. Timnas Indonesia berpeluang memecahkan rekor milik Vietnam bila mampu meraih 1 kemenangan saja pada bulan Oktober tahun 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekor langka yang dimaksud yakni menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat ini rekor tersebut dimiliki oleh Vietnam dengan torehan 4 poin. Sebagai informasi, Timnas Vietnam pernah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun, penampilan tim asuhan Park Hang-seo kala itu tidak terlalu mengesankan. Vietnam hanya mampu meraih 1 kemenangan dan sekali imbang dari 10 laga. 8 laga sisanya berakhir kalah. Sementara itu, Timnas Indonesia kini sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 poin tersebut diperoleh dari 2 hasil seri melawan Arab Saudi dan Australia. Tim asuhan Shin Tae-yong sanggup menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, tanggal 5 September tahun 2024. Timnas Indonesia lalu mampu mengamankan 1 poin ketika menjamu Australia 0-0 pada tanggal 10 September lalu. 2 lawan skuad Garuda di bulan Oktober adalah Bahrain dan China. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan berat karena kedua laga tersebut digelar di kandang lawan. Selain itu, jadwal yang ada juga mepet. Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Rafael Struijk DKK lalu harus menghadapi China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Meski begitu, peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan tetap terbuka. Khususnya ketika menghadapi China. China kini menjadi satu-satunya tim yang selalu menelan kekalahan di grup C. Rinciannya yakni kalah dari Jepang 0-7 dan dipermalukan Arab Saudi 1-2.
Dua kekalahan tersebut sekaligus mengantar timnas China ke dasar klasemen grup C. Timnas Indonesia akan mengumpulkan 5 poin yang berarti melampaui torehan Vietnam bila sanggup mengalahkan China. Media Korea Selatan sampai heran pemain diaspora timnas Indonesia di Belanda ada terus, prosesnya kilat pula. Maraknya pemain keturunan Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea Selatan. Menurut Muk Sports, timnas Indonesia selalu punya kejutan di FIFA Matchday. Media tersebut bahkan menyebut pemain keturunan Indonesia di Belanda tidak ada habisnya lantaran ikatan sejarah. Indonesia menambah lagi pemain yang berdarah Belanda, kali ini Miss Hilges, pemain FC Twente dan pernah membela Belanda U21. Masih ada beberapa pemain lain yang dikabarkan gabung dengan skuad Sintayong, tulis MK. Muk Sports selalu mengulas profil singkat Miss Hilges dan menyebut pemain berdarah Manado itu akan menjadi kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Progres Indonesia sangat bagus. Sintayong membawa Indonesia naik 40 peringkat dari nomor 173 di peringkat dunia pada Januari tahun 2020. MK Sports juga menggarisbawahi kecepatan proses naturalisasi di timnas Indonesia, terutama mengumpulkan dokumen para orang tua atau kakek, nenek si pemain yang berada di Belanda. Bahkan untuk Eliano dan Miss, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dengan menggelar pengambilan sumpah di KBRI dan hak lantaran kesibukan mereka. Pengambilan sumpah kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI Den Haag pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Pasalnya, jadwal mereka padat, terutama Miss yang harus bertanding di Liga Eropa, sehingga tidak memungkinkan untuk ke Indonesia. Sementara itu, batas waktu pendaftaran pemain untuk pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain ialah tanggal 24 September, itu berarti PSSI hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk menuntaskan semuanya sampai terbit paspor dan kartu identitas. Menkumham RI, Supratman Andi Aktas, memberangkatkan Dirjen AHU, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzar, ke Belanda untuk memfinalisasi naturalisasi Hilges dan Eliano. Berhubung karena dua calon WNI yang akan bergabung dengan timnas Indonesia masih ada di Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah memberangkatkan Dirjen AHU, Imbu Supratman, untuk pengambilan sumpah Hilges dan Eliano sebagai WNI di KBRI Belanda, tutur pria berusia 54 tahun tersebut. Media Asia ingatkan China jangan macam-macam dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan China pada tanggal 15 Oktober mendatang dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walau masih akan berlangsung bulan depan, media asing sudah mulai menyoroti persiapan jelang laga China vs Timnas Indonesia. Sementara ini, Timnas Indonesia asuhan Sintayong menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan total 2 poin dari 2 laga yang berakhir imbang. Jepang mengisi posisi puncak dengan perolehan 6 poin. Kemudian ada Arab Saudi di peringkat kedua dengan 4 poin, dan Bahrain di peringkat ketiga dengan 3 poin. Australia di peringkat kelima dengan total 1 poin dan China masih belum memiliki poin sehingga berada di dasar klasemen. Menghadapi China, timnas Indonesia asuhan Sintayong memiliki peluang yang besar untuk bisa menang. Perjalanan dari Bahrain menuju China dengan jeda waktu kurang dari seminggu dikhawatirkan berdampak besar bagi fisik pemain timnas Indonesia. Namun media asing asal Vietnam, Soha, justru mengunggulkan timnas Indonesia untuk bisa menang lawan China. Sesuai jadwal, China akan menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang, yakni bertemu Australia di laga tandang, tanggal 10 Oktober, dan menyambut timnas Indonesia di kandang sendiri, tanggal 15 Oktober, tulis media Vietnam Soha. Menurut media Vietnam, China tidak akan mudah untuk bisa kalahkan timnas Indonesia walau main di kandang sendiri.
Laga melawan timnas Indonesia di kandang sendiri akan menjadi tantangan tersendiri bagi China karena lawannya dinilai lebih rendah namun dalam performa yang sangat tinggi, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam memuji bagaimana timnas Indonesia bisa menahan imbang lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa kalahkan China pada Oktober mendatang. Tak heran jika media Vietnam mengingatkan agar China tidak menganggap remeh timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Wakil Asia Tenggara masing-masing hanya bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tulis media Vietnam Soha. Jika China tidak bisa menang melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, mereka akan mendapat lebih banyak kritik dari penggemar. Lanjutnya, kubu timnas China sendiri memang sedang dihadapkan oleh kritik tajam dari suporternya sendiri usai mengalami kekalahan beruntun melawan Arab Saudi dan Jepang.